Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah atau Bapak Kuwu beserta jajarannya. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus abang kami tercinta Bapak Haji Yayat beserta keluarga yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah diberkahkan kehidupannya baik rezekinya maupun rumah tangganya. Amin ya rabbal. Dan wabil khusus keluarga besar Bapak Ustadz Hasan Sadili dan Ustadzah Neneng Indriani yang telah mengkhitankan putranya, ya insyaallah mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan insyaallah Ananda Muhammad Agna Wildan Ramdhani yang insyaallah mudah-mudahan jadikan anak yang selalu ikut yang diperintahkan oleh Allah, menjadi anak yang dapat membimbing kedua orang tua masuknya mereka ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. InsyaAllah mudah-mudahan keluarga Ustaz Hasan Sadili Allah panjangkan jodohnya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh salihah. Amin ya hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil
alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah izinkan kita duduk bersama-sama menggapai keridhaan Allah, mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala limpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah wajib ditandakan dengan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan segala bentuk apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, dengan cara apapun Allah memberikan nikmat tersebut kepada kita, baik zahir maupun batin, setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah wajib setiap hamba yang mengaku dirinya seorang yang mukmin, orang yang beriman, wajib bersyukur kepada Allah. Jika seseorang yang sudah diberikan nikmat tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, maka setiap gerakan ibadahnya tidak dihitung oleh Allah. Dia orang yang ibadah, dia yang membaca Al-Quran, dia puasa bulan Ramadan, tapi tidak bersyukur kepada Allah, nihil, nol besar apa yang telah dia lakukan di dalam ibadahnya. Masalah ubudiyah, syukur termasuk ibadah kepada Allah. Dengan banyaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, selesai salat kita disuruh mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, seraya agar hati kita tahu betul apa yang telah diberikan oleh Allah. Setelah salat, subhanallah, 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 betul ya? Setelah subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setelah alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Biar apa? Biar kita tahu bahwa hidup kita ini enggak ada apa-apanya kalau bukan campur tangan Allah. Mau kaya, rezekinya dari siapa? Allah. Kehidupan orang yang kurang mampu, siapa yang memberikan kehidupan tersebut? Allah. Yang memberi kesehatan siapa? Yang memberi sakit siapa? Yang menghidupkan, yang mematikan, semua diberikan oleh Allah tanpa harus kita meminta kepada Allah. Kadang yang diminta kita juga lama datangnya, betul nggak? Karena hamba Allah mintanya suka banyak yang macam-macam. Allah cuma minta satu sama hambanya, ibadah, nggak minta lain. Allah nggak ada setoran tiap bulan ngasih ke Allah, nggak. Zakat setiap tahun 2,5% dari penghasilan kita. Buat siapa? Bukan buat Allah, tapi amal hitungan sedikit pun untuk Allah. Untuk menjadi orang yang sukses, perbanyak sedekah. Bukti apa? Asal yang mereka terima masih ada rezeki orang lain di dalamnya. Orang dikasih kesehatan, seandainya orang yang sakit. Orang yang sakit, Nabi mengajarkan buang sedekah. Kenapa? Untuk menolak bala. Ini kagak kita mah. Sakitnya udah loba, asam urat, mencret. Betul. Sedekah masih medit. Amit-amit. Orang mana tuh? Sono. Bukan orang Ancaran, PA. Ancaran mah gua. Gua mah baik. Kata gua.
Kadang orang itu dikasih nikmat mintanya tambah. Ya, dikasih tambah. Bansos datang, ya segini. Betul nggak? Pak Kuwu ada Pak Kuwu? Mana? Pak Kuwu, warga begitu nggak? Pak Kuwu ngangguknya takut-takut. Dikasih beras, alhamdulillah. Nggak dikasih, syukur. Yang penting ada yang ngasih nasi. Beras mah nggak penting, yang penting kan nasi yang kita menasi, apa beras yang kita butuh? Nasi. Kalau beras berarti kan kita anak ayam. Allah mengulang di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukal. Puluhan kali Allah ulang ini ayat. Memang dasar kita manusia terboga otak. Betul. Ditegur sama Allah, nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku? Semuanya diberikan oleh Allah. Kebayang di sini ada umur 70 tahun ada? Pernah doa minta ya Allah berikan hamba oksigen buat besok? Ada yang minta begitu ada? Kalau ada yang minta sama PA, enggak minta aja dikasih. Tapi masalah ibadahnya bagaimana? Allah cuma tekankan ibadah. Sujud kepada Allah. Bulan Rajab. Ini udah ninggalin kita nih bulan Rajab. Datang bulan Sya'ban. Bulan Rajab itu diciptakan oleh Allah. Mengundang Nabi Isra wal Mi'raj. Untuk apa? Nyadarin umat. Hadiahnya langsung dari Allah. Coba lihat urusan zakat. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril. Sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi puasa bulan Ramadan. Lewat perantara malaikat Jibril sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah haji pun disampaikan kepada malaikat Jibril, suruh sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi urusan salat Nabi diundang. Sebagai apa? Tanda bahwa Allah mengharapkan Nabi beserta umatnya menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kontan. Ih, ada manusia loh. Anda pikir rumput. Tapi bukan rumput tetangga kok. Terusin. Apa? Allah menitipkan langsung sholat lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti begitu penting urusan sholat. Setiap ulama pasti menyadari setiap jamaah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah yang lain ada? Ada nggak Bib? Ibadah yang nggak pakai modal? Ada? Apa? Berzikir kepada Allah. Ibadah bukan tuh? Pakai modal. Udah berzikir. Dablek. Itu nggak pakai modal, gimana pakai yang modal? Urusan puasa pakai modal. Pakai kekuatan, itu modalnya. Kenapa? Karena lawannya hawa nafsu. Kalau kita lawan orang sepreman segede apapun, kalau kelihatan mah kita ribut-ribut aja. Nah ini hawa nafsu. Mau diajak ribut, ribut disangka orang gila kita. Pakai modal-modal apa? Tenaga. Haji, ada modalnya. Fulus. Mafi fulus, mamfus. Ya kan? Ibadah yang nggak pakai modal, ringan, mau wudhu, mau enggak sekalipun. Berzikir. Ingat Allah. Tapi beda, orang yang beribadah dalam urusan zikir, kalau dia pakai wudhu, zikirnya diterima oleh Allah, mendapatkan sekedar bahasanya, kalau kita bilang, menjalankannya juga dapat pahala. Jadi 2 pahalanya. Apalagi setelah wudhu. Wudhu itu menjadi 3 pahalanya. Nah ini kalau orang nggak wudhu, zikir,
masih dapat pahala walaupun pengerjaannya, pahala zikirnya nggak diberikan, tapi mengerjakan zikir tersebut masih dapat pahala. Berapa sehari, berapa kali kita ingat Allah? Nggak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja. Kalau dijawab sekarang malu. Malu kita. Allah ngucapin kita berapa kali di dalam sehari? Manggil kita sehari berapa kali? 5 kali Allah panggil. Subuh, zuhur, asar, maghrib. 5 kali kita dipanggil sama Allah. Ada kita pernah manggil Allah? Ada. Masukin Allah ke hati kita? Ada. Yang kira-kira kalau urusan yang begini ini kita disebut hamba Allah apa bukan? Saya tanya sekarang, tolong dijawab. Kita ini hamba Allah apa bukan? Tugasnya hamba apa? Mengikuti majikan. Betul? Mengikuti majik. Tapi kan kalau hamba yang itu bib, kalau ada majikannya berarti kan dikasih. Ada bayarannya. Emang lu enggak? Bayarannya ada, tinggal pilih. Ada 2. Neraka, itu bayarannya. Mau pahala, mau dosa, itu bayarannya. Tergantung bagaimana kita mau mengambil jalan yang diridhai atau yang tidak diridhai oleh Allah. 5 kali kita dipanggil sama Allah. Untuk apa? Al-Imam Ali Zainal Abidin, tatkala datangnya adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, senyumnya lebar. Lagi ngobrol, diam. Senyum, nikmatin suara adzan sambil bangun, ambil wudhu. Keluar ambil wudhu, pucat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sahabat sampai tanya, wahai ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu tadi kelihatan sehat sekarang kok pucat? Apa jawabannya? Tidakkah kau mengetahui siapa yang akan aku hadapi saat ini? Siapa yang akan aku jumpai setelah ini? Saat dia ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan khusyuk, belum ketemu aja, belum menjalankan ibadahnya aja, udah gemeter, udah pucat. Kenapa? Takut sholatnya ngebawa dosa ke hadapan Allah. Kita loba dosa. Ya Allah, tambahin rezeki ku aing. Ya, lu rezeki banyak-banyak juga buat apaan? Buat apa? Dikasih banyak duit. Ini tiba-tiba kita pulang sampai di rumah buka kamar nggak taunya ada duit ngambrak sekamar. Seneng nggak? Kalau nggak ada yang amin? Amin gitu. Ya minimal ada duit 1 miliar lah. Dikasih duit nih, begitu minta duit, ya Allah yang banyak. Dikasih duit 1 miliar, buka kamar begitu lihat kaget kena jantung pai. Betul. Kalau 50.000 ada tapi berkah, itu jauh lebih baik daripada yang 1 miliar. Kenapa? Mati. Betul. Coba. Dikasih umur panjang, kita minta, ya Allah panjangkan umur hamba. Untuk apa lu ngapain panjang-panjang umur lu? Satu sidar raja mati lu doang sendirian mau? Katanya minta panjang umur. Begitu giliran lu yang mati, lu mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, masuk liang lahat, gelinding sendiri. Mau begitu? Tuh. Mintanya apa? Ya Allah, berilah hamba umur yang berkah. Panjangkan umur hamba untuk ibadah. Minta rezeki yang banyak untuk juga banyak bersedekah. Lu minta duit juga buat diri lu sendiri. Buat orang lain? Enggak. Tahadutan binikmat. Demi Allah. Seandainya di Indonesia bayar namanya zakat 2,5%-nya. Benar. Gak ada orang yang gak mampu. Kaya raya semuanya. Kadang ini yang jadi masalah. Semua dititipkan oleh Allah.
Suami titipan untuk istri titipan untuk anak titipan untuk suami dan tuh lihat. Rezeki titipan. Mertua titipan. Orang tua titipan. Segala macam yang dititipkan oleh Allah, sudah belum kita membuat senang mereka? Minimal bikin senyum. Senyum aja, senyum. Karena untuk ibadah, maaf Kiai. Alim ulama, ustadz, asatid, minta maaf. Kalau kita urusan masalah ibadah, bohong. Ibadah kita sampai gini hari diterima sama Allah. Bohong. Padahal di dalam salat sudah bilang, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Kompor belum mati ingat. Betul. Dompet ngegeletak ingat. Token bunyi beak ingat. Diterima tuh ibadah kita yang begitu. Boro-boro. Manusia nih kita sebagai manusia kebanyakan maunya. Cuman Allah minta ibadah kita riweh bukan main. Sekedar sujud. Kenapa sih di dalam sholat itu kita ini diperintah sama Allah ada sholat 5 waktu. Biar sadar PA. Gue gedek banget sama orang Sidaraja mah. Musolah deket nggak dari sini? Mana? Sono. Subuhnya berapa sof? PA enggak? Giliran ada berkat, ada snack kemari. Padahal berkatnya banyakan sono. Bu, ibu sholat subuh di rumah aja. Nggak usah keluar. Ntar digondol kucing. Bapak disuruh bangun bu. Ya. Anak laki bangun. Anak laki tuh punya anak laki-laki bangun. Dia enggak, udah saya sholatnya di rumah aja. Tarnya tuh dia mau ke sawah. Dia mau kerja. Udah pakai celana, udah pakai baju. Bilang, bapak mau kemana pak? Nak mau kemana? Sekolah bu. Buka. Ini ganti pakai daster. Lah apa kata Imam Syafi'i kan mengatakan gitu. Jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Malu lo geblek. Jadi laki kemayu diem di rumah. Ya kayak orang dipingit. Dong subuhnya dimakmurin. Mau gak berkah kampungnya? Subuhnya dihidupin. Ya. Coba lihat, orang kenapa yang datang ke masjid itu rata-rata aki-aki. Ke musola aki-aki. Kenapa? Karena dia sadar diri umurnya udah dikit. Tinggal dikit umurnya. Kenapa saat dia berharap kepada Allah, tatkala Allah cabut nyawanya, dia dalam keadaan ibadah kepada Allah. Ini yang muda malah ya Allah. Berasa umurnya masih panjang. Tenang Bib. Umur masih panjang. No Vanessa Angel pae. Masih muda baru berojol anak 1. Lu tahu nggak Vanessa Angel mati kenapa? Keseringan main TikTok. Dulu. Perempuan lo. Main TikTok mulu lu, mati muda lu. Amin. Amin aja gue mah. Lagi perempuan nggak ada. Perempuan mah kagak ada harga dirinya banget sekarang mah. Saya kalau lagi jalan ke taman kota, paha ayam lebih mahal daripada paha perempuan. Bener Pak, Kiai, Ustadz, bener. Emang Habib lihat? Ya bagaimana nggak dilihat, orang ada di depan mobil. Dilihat dosa nggak dilihat? Bazir. Namanya kan juga laki-laki. Coba lihat perempuan, harga dirinya udah nggak ada, kehormatannya udah nggak punya. Ibu, neng, sekarang pada pakai jilbab, cakep-cakep banget sekarang. Amin gitu. Kalau kayak gini-gini kan kelihatan kayak bidadari surga. Tapi bohong.
Tahu nggak yang disebut bidadari surga itu apa? Ngejaga auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekalipun ibu nyapu depan halaman rumah nggak ada orang lewat, pakai kerudungnya bu. Ini hari rapat, besok pagi-pagi udah ada tuh pakai daster tangan buntung. Bu, insya Allah ibu baru dengar nih ilmu nih bu, insya Allah. Dan ini baru tahu hukumnya, insya Allah. Kalau ini hukumnya baru tahu nih, berarti saya pahala besar dapat dari Sidaraja. Ibu tahu satu helai rambut seorang wanita dilihat bukan mahramnya, debu, pohon, tanah, angin, malaikat, tuh. Kalau ngelihat satu helai rambutnya ibu, kecuali di dalam rumah ya, kecuali di dalam rumah, satu helai rambut ibu kelihatan sama yang bukan mahram, seorang wanita, pasti dia membawa 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Bapaknya, suaminya, anak laki-lakinya, abangnya. 4 laki-laki ini pasti akan dimasukkan ke dalam neraka dari tangan perempuan yang terlihat daripada auratnya. Saya nggak nakut-nakutin, ini peringatan. Jadi kalau besok di akhirat lu lagi mau nyemplungin 4 saudara lu, gua lagi lewat, Bib tolongin. Sorry ya, lu siapa gue siapa? Sorry Kiai, sorry, nafsi dong. Jangan di sliding tackle aing. Gue lewat main sliding tackle aja, Bib tolongin dulu, tak dulu. Kan gue udah bilang sama lu, satu helai rambut bisa memasukkan 4 laki-laki. Tuh, paham bu? Tutup ya, cinta. Tutup ya, sayang. Tutup ya, ya bu ya. Kalau nggak pakai sayang jawabannya iya. Kalau pakai sayang iya, kan enak dengernya tuh. Paham ya? Ibadah seorang laki-laki dan perempuan beda. Beda ubudiyahnya. Untuk amaliyahnya macam-macam. Ibu bapak enak ibadah. Setiap hari ibadah. Tapi keluarga ada yang membuka aurat? Nol. Nggak bakal dihitung nilai ibadahnya. Kita punya nih rapot kita nih. Anak kita keluar, kerudungan cuma nempel. Rambut keluar. Udah. Bu, harapan setiap wanita saat di padang mahsyar dia akan ada di dalam tendanya Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam benderanya Siti Khadijatul Kubra. Ada di selimutnya Siti Aisyah Ridha. Tapi tatkala seorang wanita membiarkan auratnya, jangankan harap masuk ke dalam tenda Siti Fatimah, cium bau sorga pun gak akan. Untuk laki-laki, ibadah yang kalian lakukan hanya satu, yang amaliyahnya pasti diterima sama Allah. Didiklah anak dan istri kalian untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Jadi laki-laki lebih berat pak, betul. Jadi suami itu lebih berat dibanding jadi wanita. Saat bapak saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, disitulah amaliyah ibadah seorang istri ada di pundak seorang suami. Ibu, makanya nalika Jibril alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah tatkala Nabi turun dari mimbar khatibnya, salah satu doanya, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Bib, kalau suami yang durhaka bagaimana? Hadisnya nggak sampai situ. Maaf. Tapi ingat, seorang suami akan ditanya dari awal dia meminang seorang istri sampai akhir hayatnya. Amaliyah seorang istri akan ditanya bertubi-tubi oleh laki-laki tersebut. Tuh hati-hati pak, jangan dikira bapak aman. Ih gue mah serem. Anak baik main PUBG, Mobile Legend. Lu tadi tanya lu, Mobile Legend buatan mana? Bu,
nyuapin, jejelin YouTube. Lu ditanyain lu. Bukan disuruh baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal salah ya. Masa makannya di toilet? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Tugasnya seorang yang namanya orang tua, keluarin bahasa yang terbaik tatkala dia sudah mendengar, dia sudah bisa melihat, didik dia untuk menyebut Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ajarkan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ajarkan anak-anak kita membaca Al-Fatihah. Kenapa? 3 ini akan tertempel sampai yaumil qiyamah, sampai ini anak habis ajalnya, diterima amal ibadahnya, berkah apa yang diajarkan oleh orang tua, itu amaliyah yang terus ngalir, jariah sampai bapak kelak di yaumil qiyamah. Boleh dikasih ke ustadz, boleh di madrasahin, silahkan, karena kapasitas kita nggak seberapa baik si ustadz, kan begitu. Anak kalau belajar sama kita, galak, galak, alif ba, teriaknya kencengan dia, dinasehatin melototan dia, betul pak. Coba dikasih ke orang lain, nurut. Kenapa? Karena orang tua sekarang nggak punya wibawa. Maaf ya pak, maaf ya bu. Orang tua di akhir zaman sekarang sudah nggak ada haibahnya. Sudah nggak punya kedudukan bahwa dia seorang tua. Yang namanya dia orang tua nggak ada wibawanya sama sekali. Coba lihat, karena dari kecil anak sudah dimanjakan dengan apa yang dia inginkan diberikan. Pak, bu, minta duit, kasih. Pak, bu, minta mainan, kasih. Pak, bu, minta permen, kasih. Coba seandainya dia minta digelarkan sejadah, salat nak, minta salat 2 rakaat, minta kepada Allah, minta duit, minta permen, minta mainan, Allah pasti bakal ngasih. Bapak mah nggak punya apa-apa. Dididik gak tuh anak begitu? Tuh, tahadutan binikmah. Saya punya anak Fagih nih, yang main tersanjung. Udah nonton belum lu? Ezra. Gue promosi lah. Ya anak gua. Ini hari lagi syuting iklan film. Margarin, ntar Ramadan keluar tuh. Detol. Terus ada film Hitman. Ntar keluar lagi tuh sama Vino G. Bastian. Ntar dia main lagi Kupu-Kupu Malam. Sama Reza Rahadian. Anak gue mah ngetop. Jadwalnya banyakan dia sama gue. Kadang gue bilang, Fagi tukeran jadwal yuk. Wih, gak mau. Fagi mau gak jadi penceramah? Enggak Walid, Fagi mau jadi artis aja. Sentil nih. Fagi sampai detik ini, kalau minta apa-apa, karena memang dari awal saya punya komitmen sama istri. Saya bilang, Wan, kalau dia minta apa-apa, suruh ambil wudhu, gelar sejadah, mintanya sama Allah. Jangan mintanya sama kita. Kita tuh komitmen sama istri tuh. Setiap minta, gelar sejadah, ambil wudhu. Mau ngapain nak? Mau minta sama Allah. Minta apa? Drum. Minta dah. Seminggu, 2 minggu nggak datang tuh drum. Disamperin saya. Walid, Allah denger doa Fagi nggak sih? Wih denger lah. Kok drumnya nggak nyampe-nyampe? Orang gue belum pesen. Aing lupa. Yaudah ambil wudhu, sholat lagi. Sholat madhab saya pak. Kiblatnya ke barat. Dia ke timur pak. Gelar sejadah, sholat madhab saya. Terserah dah tuh anak mau kemana aja. Yang penting dia percaya dulu sama Allah. Dia minta. Ya Allah, Fagi udah berapa minggu Fagi minta drum. Belum nyampe-nyampe ya Allah. Saya tangan lagi buka. Oh gue beli di marketplace nih. Kata, oh drum nih datang. Ya. 4 hari datang. Begitu datang, saya nggak langsung kasih. Saya tunggu nih anak tidur dulu. Nih anak tidur, saya taruh, saya buka, saya rapin. Besok dia sekolah, pulang sekolah, saya bilang, Pagi, drumnya mana? Kok nggak nyampe-nyampe nak? Iya ya Walid ya, kemana drumnya ya? Pagi coba lagi dah, ambil wudhu, sholat lagi minta. Ya Allah, drumnya mana?
Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Drumnya saya taruh di belakangnya. Begitu dia salam, dia ngelihat itu drum ada, dia punya keyakinan kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Allah selalu bikin senang Fagih. Tuh, saya nggak dipuji sama anak nggak masalah. Yang penting dia memuji Allah. Ada nggak anak sekarang yang begitu? Boro-boro. Pak, saya sampai saat ini baru punya anak satu. Berarti harapan saya Fagih yang bisa membawa saya nanti di yaumil qiyamah masuk ke dalam syurganya Allah. Saya bikin begini bukan saya merasa ngehebatin diri saya untuk orang tua. Saya yang paling hebat ngelihat anak-anak saya. Lihat anak saya. Enggak. Tapi inilah cara yang dididik oleh keturunan kami untuk ngedidik anak-anaknya. Yang pertama, kenalin dia kepada Allah. Yang kedua, asupan rezekinya. Hati-hati. Jangan yang syubhat, jangan yang remang-remang, halal, haram, gibas, telan dana lah. Nah tuh udah gedenya jadi kurang ajar. Kalau ngomong melotot-melotot, colok matanya. Saya baru ngeliat tadi nih, Bu, nih ibu nih yang sering banyak sama anak nih, Bu. Tadi saya lihat di Pekanbaru, Bu, ada anak umur 4 tahun, kehidupannya hanya megang handphone, main game. Berhentinya kalau baterainya habis. Besok pagi bangun tidur itu lagi yang dia pegang. Sekarang matanya nggak bisa kebuka sama sekali. Syarafnya ketarik, merem, nggak bisa melek mata, nggak bisa buka mata. Kalau udah begini gimana? Kalau udah begini gimana? Tetangga saya di Petamburan, anaknya karena keseringan main handphone, handphonenya dicabut, syarafnya kena, tangannya nggak bisa diam sampai sekarang begini terus. Tahu biaya perobatannya berapa? 1 minggu 16 juta. Dicondet, saya punya sepupu. Anaknya matanya muter. Syarafnya juga putus. Kenapa? Karena keseringan main handphone. Saya nggak nakut-nakutin. Kalau ibu sayang keluarga, selamatin. Ibu sayang anak, selamatin. Saya kenapa nggak ngasih ke bapak? Karena bapak lebih banyak di luar dibanding di dalam rumah. Sekarang ibu-ibu kalau ngasih makanan ke anak, setelinnya YouTube. Betul nggak? Betul nggak Bu? Biar apa? Biar diam, biar anteng Bib. Bu, Bu. Oi. Anak kecil kalau saya mau tanya, makanan habis YouTube-nya berhenti nggak? Jalan terus. Jalan terus kan? Bu, jajal. Kalau nggak percaya besok sarapan atau makan siang ibu kasih YouTube lagi. Makanan habis ibu kasih selop ibu. Selop. Taruh depan mulutnya. Sumpah digigit. Digigit sama tuh anak. Kenapa? Dia nggak ngelihat apa yang dia mau makan. Yang dia lihat fokusnya ke YouTube. Jangan nasi. Selop digigit. Nggak boleh ya. Jangan. Kalau sayang sama keluarga, selamatin dari hal yang seperti itu. Mendingan kenalin mereka kepada Allah. Kenapa? Harapan kita kan yang namanya buah hati. Betul? Yang namanya quratul aini. Cahaya matanya kita kan ngelihat anak. Kalau dulu baru masih habis nikah, istri ngelihat suami, suami ngelihat istri, itu kan pandangan menyejukkan mata. Tapi kalau udah punya anak mah enek. Nah lu kagak pernah dandan sih Bu. Betul Pak ya? Awal kawin gimana Pak? Sedap dilihatnya ya? Bibir merah. Pipi kemerah-merahan. Betul ya? Punya anak satu. Bangun pagi, mandi sore. Muka berminyak, bisa goreng tempe. Rambut dicepol, daster bolong. Bolong atas, bolong bawah. Peniti kanan, peniti kiri. Kenapa? Adem. Betul? Adem ya? Mau lebih adem? Masukin kipas angin. Adem banget. 10 rahmat diturunkan, 10 derajat diangkat, 10 rezeki kebaikan akan diberikan, 10 pahala akan diberikan. Amin. Pandang-pandangan mata. Senyum Bu. Timbang senyum masa lo oga. Perempuan itu tuh paling cantik kalau lagi senyum.
Tuh lihat tuh. Ci. Cantik loh kalau senyum. Laki kalau senyum kayak banci. Betul kan Pak? Ya masa iya laki-laki. Kan gak lucu Pak, kayak banci. Kalau laki, hahaha, untuk laki. Minimal kalau mau senyum juga kelihatan gigi. Iya mari silakan. Kan enak begitu. Nah kalau laki diajak, Pak mana? Kan gak pantas Pak. Banci banget begitu kan. Bu, senyum. Pulang dari sini nih, sambil pandang Bapak, sambil gandengan tangan. Sambil senyum. Mau tidur, pandangin Bapak sambil senyum. Bangun tidur, bikin kopi, campur, goyang. Aduk. Ikan goyang ini. Suudon aja lu. Pakai senyuman. Makan siang, siapin makan. Ayo Pak, dimakan Pak. Pakai sore nyodorin kopi. Pak, ini kopinya enak banget Pak. Senyum lagi. Malam sediain makan, sambil ngunyah, sambil senyum. Insya Allah besok paginya lagi ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah hidup lu gak pernah senyum, mama tahu-tahu senyum tiap hari. Nah suami tanda tanya, nih laki bini gue kenapa ini? Kesambet apa-apa ini kan kayak gitu. Bu, senyum ya. Amaliyahnya ringan, gak pakai modal, nyenengin suami, 10 derajat diangkat sama Allah. Alhamdulillah. Guliran suami ngasih istri duit, tutup mata. Ikhlas. Paham? Ngasih duit nih 10 juta. Lu jangan ketawa ibu, amin. Emang gak mau lu dikasih duit 10 juta tiap hari? Gua aja mau jadi bininya. Sayang aja gue laki. Pak, ngasih duit, ikhlas, jangan ngedumel. Kenapa? Karena itu amaliyah Bapak. Bapak, kan kita ngerasa nih seorang suami kan gak lengkap ya. Ngedidik istri ini untuk masalah ibadah kepada Allah kita kurang lengkap. Tapi apa yang membuat kita menjadi baik di mata Allah? Kasih sesuatu yang halal dengan penuh ikhlas. Ini udah dikasih nih. Perempuan juga sadar diri lu PA. Lu habis dikasih duit simpan. Kenapa? Karena seorang istri itu yang paling baik yang bisa menjaga harta suami. Dikasih duit malam, paginya peak. Yang minta duit lagi. Lah kemarin kan udah pesanan online. Enggak begitu, COD lagi. Ntar dia sengaja tuh Pak, kalau dia tahu nih jadwal pengiriman nih, pendatang nih jadwal nih. Jam 10, jam 9 pagi, tuh dia keluar tuh Pak, tinggal Bapak sendirian. Itu paket datang Bapak yang bayar. Duitnya dia utuh. Betul kan lu begitu kan? Persis lu sama bini gua. Ya Pak ya, ikhlas. Kenapa? Itu ladang amaliyah kita terhadap keluarga. Yang kedua, carinya yang halal Pak. Ya, orang sekarang kan togel lagi naik lagi nih. Hada-hadu. Saya cuma mau ngasih tahu, judi nggak ada yang membuat kita kaya. Bohong. Kalian itu dibisikkan syaitan. Ini hari kena, besok kena, 3 hari. Duit yang 2 hari yang lalu habis ke dia lagi. Gak ada bandar rugi. Gak ada. Mendingan lu bagaimana caranya? Lu mau main togel? Lu mau main togel gak? Tapi syariat. Agama punya nih. Kasih 2.000 masukin ke kotak amal masjid musolah. Panti asuhan anak yatim. Itu lipatan gandanya lebih dari togel. Saya jujur. Ini pribadi saya ya Kiai, Ustadz, Bapak Ibu. Saya pernah waktu PSBB. Kolab kan. Jadwal Allah Kiai. PSBB ditolak semua. Begitu saya bilang, ya Allah ini duit mana? Beak.
Jadwal mau makan susah. Saya bilang sama istri, yang saya manggil istri sayang loh. Pak, saya manggil istri sayang. Bapak manggil istri siapa? Bebek. Luar biasa. Ibu manggil bapak, maneh nak. Budaknya bapak, budaknya anak gitu ya. Bapak kayak budak. Ya, bapak kayak budak gitu ya. Blow on. Panggilan mesra dong. Sayang, cinta, sweetie, beb tuh. My love, kayak merek spray. Saya bilang sama istri saya, yang kakak punya uang 1.400.000. Ini duit terakhir nih. 1,4 nih habis. Kakak nggak tahu deh nih makan dari mana. Saya bilang, kita beli sembako yuk. Saya bilang gitu. Istri mah semangat. Ayo yang. Oh ya udah, berangkatlah beli sembako. Beli minyak 17. Beli gula kiloan tuh 17. Semuanya saya beli 17, saya bikin 17 paket. Istri kan ngelihat, alhamdulillah stok loba. Saya suruh beli plastik yang gedean. Saya paketin tuh 17. Mau dikemanain yang? Mau dikasih orang. Hah? Kita gimana? Urusan Allah. Dibikinlah nih 17 paket. Istri tidur, semua tidur, selesai tahajud, saya bukain tuh plastik-plastik. Ya Allah, ini hari saya habis beli minyak, gantiin ya. Ya Allah, saya habis beli terigu, gantiin. Ya Allah, saya habis beli gula, gantiin. Semua yang 17 paket saya buka, saya minta kecap, saya minta gantiin. Demi Allah, kalau kata boleh dibilang tuh kalau CCTV ngeliatin, nih Habib udah gila nih. Demi Allah, begitu saya selesai ngomong tuh semua, sudah besok bagiin semuanya. Subhanallah ya, subhanallah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. 2 hari selesai saya mengeluarkan itu, Allah kirimkan satu anak umur 26 tahun. Baiknya setengah mati, kaya raya, orang Kuningan. Lu udah pasti pikiran gue dikasih duit ya. Gue yang dikasih, lu yang mikir ya. Pikiran kan digantiin kan? Salah. Nyusahin dulu. Begitu datang tuh nyusahin. Bib, saya punya tanah Bib. Saya punya pohon sawo. Terus ditebang gak pernah mau Bib. Gimana caranya? Ya rubuhin. Gak mau. Orang megang aja pada sakit katanya. Oh ya udah, di mana? Sono Bib, Cilimus, yuk kita ke sana, kita liatin. Coba panggil mana orang yang nebang, panggil. Saya duduk situ, tebang, habis akar-akarnya keangkat. Selesai kan? Besokannya, yuk main ke rumah yuk, ngopi-ngopi di rumah. Dia bilang, ya Bib hari Sabtu saya main ke rumah ya Bib. Oke, Sabtu main. Saya pikir cuma 4-5 orang, 12 orang Pak datang. Duit aing beak. Yang bisa ngejerit cuman hati Pak. Tamu datang kita suguhin dong. Saya tanya mau ngeteh, mau ngopi. Enggak Bib, mau makan. Kan kurang ajar tamu begini. Kurang ajar banget nih tamu begini amat ya. Tapi berusaha ikhlas Pak. Berusaha ikhlas. Belilah makanan. Cukuplah makan kita semua pakai nambah lagi. Kita malam udah gak tahu mau makan apa. Untung saya ada jadwal tuh malam. Ada di Raja Galuh. Berangkat buka amplop 5 juta alhamdulillah. Panitia. Lu denger gak tadi gue buka amplop berapa? Bercanda. Haji Ayat jangan dipikirin ya. Dimasukin ke amplopnya. Kalau kurang tambahin. Terus ini selesai makan dia nanya,
Mobil saya kebetulan habis ditarik leasing. Mobil Alphard tuh ditarik leasing. Gue pernah naik mobil mewah walaupun kredit. Tidur nggak nyenyak, AC-nya anget. Utang sih. Mobil ditarik leasing, dia tanya, Habib perasaan punya mobil Alphard ya? Iya. Kemana? Tarik leasing. Jawabannya dia bikin emosi, Pak. Emang Habib mau ganti mobil apa? Gue pengen tabok nih orang rasanya. Udah dibilang ditarik leasing, berarti gue gak punya duit. PA aneh gituin. Oh, enggak. Kiranya kalau Habib mau punya mobil, mau ganti apa? Gak punya duit. Pak Ul, gue gak punya duit. Seandainya kalau Habib ada mau kepengenan beli mobil, ya saya ngomong, saya mau Fortuner lah. Tahun 2015an yang 200-250 jutaan deh. Insya Allah habis PSBB jadwal aing loba. Ya nyicil lah gua bisa bayar kan begitu ya. Tapi besok ada acara nggak? Nggak ada. Ada acara juga gue batalin dalam hati gua. Ada acara nggak ada. Ikut saya yuk Bib, kita ke rumah di Cirebon. Ayo. Saya mainlah ke Cirebon, rumahnya besok jam 7 pagi ditelepon. Ayo Bib. Berangkat saya jam 9 pagi. Sampai di rumahnya. Duduk ngobrol. Makan siang lah kita. Begitu makan siang gak lama mobil datang. Bib, tuh lihat tuh Bib. Tuh mobil bagus deh Bib. Saya lihat, oh iya cakep. Buka, wih cakep betul. Fortuner 2017, berapa harganya? 400 juta. Kan gue bilang 250, ngapain 400 dalam hati saya nih. Ya gak bakal kebeli. Dan yang begini mah, ya buka amplop 1,5 juta. Kak lagi, gope. Haji Ayat doang kalau ngundang senengin. Buka amplop 7 juta. Insya Allah Haji Ayat panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan di malam juga. Maafin ya Ustadz ya. Maafin Ustadz. Tolong bisikin Haji Ayat. Begitu saya lihat selesai udah, ini berapa John? 400 juta. Oh iya, saya makan lagi. Orang bukan itu harapan saya. Saya kepikirnya kan saya nggak kepikiran saya habis keluarin sedekah. Sembako yang saya keluarin saya nggak kepikiran lagi. Sudah selesai sudah. Ternyata subhanallah, boleh tanya yang bawa mobil saya sekarang tuh Anam. Dia datang lagi nyerahin BPKB, STNK sama 2 kunci mobil ke saya. Saya bilang nih siapa punya yang beli ini? Bukan gua. Habib pegang aja, dia bilang gitu. Ya udah saya pinjam ya, saya ambil STNK sama kuncinya. BPKB-nya lo kasih ke dia. Saya bilang gitu. Jawabannya dia apa? Habib pegang aja. Ini bayarnya bagaimana? Tenang Habib, ini hadiah buat Habib. Tuh. Dari mulai sumber Cirebon sampai Kuningan nangis saya nggak berhenti-berhenti. Termasuk yang bawa mobil saya. Nangis. Apa jawaban dia? Habib demi Allah, ilmu yang Habib berikan ini saya bakal pakai seumur hidup saya. Alhamdulillah saya punya supir sekarang nih, Anam namanya tuh, dulu ngontrak di Sidaraja. Tuh orangnya. Saat dia sekarang saya kenalin sama orang ini, dia belajar untuk dagang online, omset sekarang setiap bulan 100 juta sampai 140 juta. Driver. Tiap minggunya ngasih anak yatim nggak kurang dari 50.000. Berapa banyak? 40 anak. Ternyata sedekah amaliyah yang pasti akan diberikan oleh Allah apa yang kita inginkan. Paham sampai sini? Buat sedekah amaliyah yang paling baik, ibadah kita mah ya udahlah. Ya, sholat bukan berarti saya mengentengkan sholat. Sholat wajib dikerjakan. Tapi amaliyah yang sudah pasti akan diterima oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah, sedekah. Insya Allah semua yang hadir di dalam tempat ini Allah buka pintu rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen lama-lama tapi waktu juga yang memisahkan kita. Saya dari sini harus ke Cimaranten. Ada acara Isra wal Mi'raj. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi di dalam gelombang cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratur rasul
bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.